Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Keterangan struktur syarat ahli waris mendapatkan bagian pasti yang telah ditentukan. Adapun yang pertama yakni suami mendapatkan furud 1/2 dan 1/4 dengan syarat 1/2 ketika tidak bersama dengan anak laki-laki maupun anak perempuan. Adapun 1/4 apabila bersama dengan anak. Yang kedua yakni istri mendapatkan furud 1/4 dan 1/8 dengan syarat 1/4 jika tidak bersama anak laki-laki maupun anak perempuan. 1/8 jika bersama anak laki-laki maupun anak perempuan. Yang ketiga yakni anak perempuan 2/3 jika ada 2 orang atau lebih dengan syarat tidak bersama anak laki-laki. 1/2 jika sendiri. Asobah bil ghair jika bersama dengan anak laki-laki. Yang keempat yakni cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 2/3 jika 2 orang atau lebih dengan syarat tidak bersama dengan saudara laki-laki dari anak laki-laki, tidak bersama dengan anak laki-laki, tidak bersama dengan anak perempuan. 1/2 jika hanya 1 orang. Asobah bil ghair bersama dengan anak. 1/6 jika bersama dengan anak perempuan mendapatkan 1/2. Saudara kandung yakni mendapatkan 2/3 jika ada 2 orang atau lebih dengan syarat tidak bersama dengan saudara laki-laki kandung, tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah dan juga tidak ada kakek. 1/2 jika 1 orang. Asobah ma'al ghair jika garis keturunan hanya perempuan saja. Yang keenam yakni saudari seayah mendapatkan 2/3 jika ada 2 orang atau lebih dengan syarat tanpa ada saudara seayah, saudara kandung, saudari kandung, anak laki-laki si mayit, ayah si mayit, kakek si mayit. 1/2 jika sendirian. Asobah bil ghair jika bersama akhun labun. 1/6 jika ukhtun syakikun mendapatkan 1/2. Asobah ma'al ghair jika garis keturunan hanya perempuan saja. Adapun kakek yakni mendapatkan 1/6 apabila terdapat keturunan laki-laki tanpa ada 5 syarat. Yang pertama 1 ayah, saudara kandung, saudari kandung, saudara seayah, saudari seayah. 1/6 plus sisa jika garis keturunan perempuan saja. Asobah atau sisa ketika tidak mempunyai keturunan. Yang kesembilan yakni umun atau ibu mendapatkan 1/3 dengan syarat jika si mayit tidak mempunyai keturunan, saudara mayit lebih dari 1 orang, ibu mendapatkan 1/6 dengan syarat jika si mayit ada keturunan atau saudara mayit lebih dari 1. Yang ke-10 yakni saudara laki-laki atau saudara perempuan dari ibu mendapatkan 1/3
jika ada 2 orang atau lebih, mendapatkan 1/6 jika 1 orang saja, dengan syarat dengan tidak termahjub oleh furud, abun dan jadun. Adapun yang ke-11 yakni nenek perempuan, 1/6 dengan syarat tidak termahjub dengan nenek dari ayah, termahjub hirman oleh ibu dan ayah. Dari nenek dari ibu termahjub oleh hirman dari ibu. Adapun yang ke-12 yakni pembahasan asabah atau sisa harta. Asabah adalah sisa harta yang telah diberikan kepada ashabul furud dengan pembagian pasti. Adapun asabah ini terbagi menjadi 3 macam, yakni asabah bin nafsi, asabah bil ghair, asabah ma'al ghair. Orang-orang yang mendapatkan asabah bil nafsi, yang pertama yakni anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung laki-laki, saudara seayah laki-laki, anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, anak laki-laki, saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki, paman kandung, anak laki-laki, paman seayah, laki-laki yang memerdekakan budak. Orang yang mendapatkan asabah bil ghair. Asabah bil ghair yaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan seayah yang menjadi asabah jika bersama saudara laki-laki mereka. Berikut keterangan tentang beberapa perempuan yang menjadi asabah bil ghair. Yakni anak laki-laki dapat menarik saudara perempuan menjadi asabah. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat menarik saudara perempuan menjadi asabah. Yang ketiga, yakni saudara laki-laki sekandung dapat menarik saudara perempuan menjadi asabah. Yang keempat, yakni saudara laki-laki sebapak dapat menarik saudara perempuan menjadi asabah. Orang-orang yang mendapatkan asabah ma'al ghair, asabah ma'al ghair ini disebut juga asabah bersama orang lain, yaitu ahli waris perempuan yang menjadi asabah dengan adanya ahli waris perempuan lain. Mereka adalah seperti yang pertama, saudara perempuan sekandung menjadi asabah bersama dengan anak perempuan, seorang atau lebih, atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua, saudara perempuan seayah menjadi asabah jika bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan seorang atau lebih dari anak laki-laki.